Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividen Investor TV ya. Nah, kali ini gue pengen bahas saham Selamat Sempurna ya. Dia bekerja di bidang usahanya adalah otomotif dan komponen otomotif ya. Nama sahamnya adalah SMSM ya. Ini perusahaan otomotif ya. Kalau dilihat dari secara apa ya? Secara chartnya ya, kita lihat IDX SMSM. Nah, kita lihat max-nya. Nah, bagus ya. Dia mirip kayak BBCA lah ya untuk perjalanan chartnya dari mulai dia IPO di 77 perak ya. Sekarang harga dia udah di angka 1755 ya. Udah beggar 21 kali ya. 2100% ya. Kalau pegang dari harga IPO sih, oh menurut gua itu udah jadi gaji buta lah ya. Enak banget gitu. IPO-nya sih tahun 2005 ya gitu. Nah, kita bedah aja ya tentang si saham Selamat Sempurna atau SMSM ini. Sebenarnya sih sangat menarik ini ya saham. Untuk transaksi hariannya di Selasa kemarin dia ada di angka 1,5 miliar ya. Kalau sebelum-sebelumnya sih 4M, 3M, kadang 8M juga. Jadi ya buat retail masih aman lah ya. Kalau duit lu masih MM-an, apalagi di diversifikasi. Kita cek profilnya, kita lihat pemegang sahamnya yang ada 1%-nya banyak ya. Ada Fidelity, Edi Hartono, Invesco International, OEJ Huipek, siapa tuh? Andri Pribadi, Surjaharjo, Jo Hartono, pokoknya keluarga Hartono banyak nih. Terus Fidelity Fund, ini Fund PT, dan banyak ya yang pegang di atas, di bawah 5%, di atas 1% banyak nih. Berarti mereka sangat setia ya, dan mungkin tahu perusahaan ini dikerjakan oleh orang-orang yang pro gitu ya. Free floatnya aman 40%, jadi nggak usah ngapa-ngapain tentang free float ya. Dengan aturan free float 15% dia udah aman. PE ratio sekarang ada di angka 9 kali. Terus PBP-nya 2,6 kali sih kalau PBP-nya. Harga bukunya di 661 perak ya. Terus secara ekuitas dia ada di angka 4,3 triliun. Dan nah liabilitasnya kecil nih, cuma 856 M ya. Cuma 20% nih liabilitas dia. Keren ya. Untuk net profit 21%, gross profitnya gede juga 40. Secara rasio-rasio ini bagus ya SMSM. Beli kalau bisa dipertahankan dan bisa ditingkatkan lah ya. Lanjut ke revenue ya. Untuk Q4 2025 dia naik dibanding kuartal yang lalu. Kuartal tahun 2024, kuartal 4 juga naik ya. Dia dapat 1,4 triliun ya. Secara tahunan revenue-nya naik dari 5,1 ke 5,3 triliun ya. Secara net income gimana nih? Q4 gede ya, sama sih sama tahun lalu ya, 305 paling gede nih. Terus EPS-nya dia di angka 75% ya. Nah, tapi dia udah bagi interim nih. Udah bagi 2 kali ya, dari Agustus sama November ya. Jadi sisa dividen finalnya berapa nih? SMSM EPS-nya Q4 52,9 ya. Totalnya sih 195 ya, naik. Iya, ATH EPS-nya keren ya. Kita masukin aja SMSM di 195. Payout ratio-nya 75% tadi ya. 75,9. 76 lah bonus dari gua ya. Nah, secara total sih dia di harga sekarang ya di 1755, total dividennya 8,4% ya.
Kita lihat year to date apakah dia naik atau turun. 17 ya nggak kemana-mana sih ya kalau secara year to date, tapi sempat naik ke 2000-an gitu, naik 10% lebih. Nah terus mana tadi interim pertama 35 perak, interim keduanya 40 ya. Nah sisa 73 perak nih per lembar saham ya kurang lebih. Berarti dividen finalnya kurang lebih 4% ya, gede. Karena dia udah bagi 4% juga nih, 75 perak kurang lebih ya. Sisanya tinggal 73. Nah, harga waras untuk dia ya, harga acuan untuk kita entry sih sebenarnya kalau mau ya di bawah 1500 ya. Di 1482 ya. Kalau menurut gua sih kalau mau apa ya? Kalau nawarnya tipikal-tipikal orang yang sadis ya, lu jangan beli di atas 1500 ya, lu berinya di bawah 1500 ya gitu. Jadi lu bisa dapetin dividen yield yang minimal per tahunnya nanti 10% gitu. Tapi kalau lu merasa oke lah gua 8% katanya di 1755, nanti kalau misalkan pun turun ya oke lah, nanti gua tambah lagi katanya gitu. Nah kan ada juga orang yang fleksibel seperti itu ya. Cuma kalau orang yang saklek, gue pengennya 10% minimal. Ya udah lu tungguin di harga di bawah 1500 ya gitu. Jadi intinya gitu, di bawah 1500 lah ya. Kalau lu benar-benar saklek pengennya minimal dapat 10% gitu. Nah, dari boleh-boleh aja sih lu tungguin. Kalau misal ya manfaatin kayak trading halt gitu kan biasanya cukup efisien untuk membawa harga ke tick bawah ya biasa, tapi nggak lama, jadi lu harus pasang harga belinya di situ ya. Itu manfaatin momentum ya untuk entry di saham yang bagus gitu, kayak SMSM ini gitu. Tapi kalaupun lu merasa di harga 175 lu oke-oke aja, dan nanti kalau lu turun harganya misal lu di averaging down ya itu nggak masalah juga sih ya. Itu balik lagi ke apa ya, selera dan cara masing-masing kita untuk berinvestasi ya gitu. Nah, dia ada di posisi 28 sih SMSM ini untuk sekarang ya. Di atasnya masih banyak sih pilihan yang lebih gede daripada si SMSM. Tapi melihat kinerja perusahaannya yang oke punya, menurut gue ini patut lah ya untuk dimasukin ke dalam watchlist kita ya. Minimal masuk watchlist dulu. Kalau dikasih harga entry yang oke ya udah tinggal hajar gitu kalau gua ya. Itu di case nya gua. Kalau case nya kalian silahkan kalian sesuaikan dengan gaya investasi kalian masing-masing ya. Jadi biar nanti kalau ada untung dan kalau ada rugi ya kalian akan berbangga pada diri kalian sendiri atau bisa menyalahkan diri kalian sendiri ya. Dan itu bisa dijadikan sebuah pelajaran untuk kedepannya gitu. Jadi nggak asal cap-cip-cup ngomong dengar dari orang-orang lain gitu. Dengar dari orang lain sih buat bahan referensi aja ya. Berarti kan final decisionnya atau eksekusi finalnya ya ada di tangan lu sendiri gitu ya. Nah jadi kayak segitu dulu lah ya untuk video tentang si SMSM ini. Semoga video ini ada manfaatnya ya. Dan sekali lagi ingat, karena hutang harus dibayar. Sekalian juga untuk yang merayakan Idul Fitri ya, selamat merayakan Idul Fitri 1447 Hijriah ya. Semoga di tahun depan kita dipertemukan lagi dengan Ramadan dan Idul Fitri dan bisa berkumpul dengan keluarga masing-masing ya. Karena itu merupakan rezeki yang nggak bisa dibeli dengan uang lah ya. Oke. Meskipun porto lu puluhan M, kalau lu mati ya nggak bisa ya ngerasain kumpul-kumpul keluarga dan ngerasain indahnya berkumpul dengan keluarga apalagi di momen lebaran gitu ya.
Jadi segitu dulu lah ya, semoga video ini ada manfaatnya, dan ingat karena hutang harus dibayar. Bye bye.